Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asbia Sidiki, dan di video kali ini saya akan membahas soal UTS nomor 1, yaitu fungsi sistem operasi dan diagramnya. Sistem operasi berfungsi sebagai perantara antara user dan hardware, dan alokasi sumber daya, serta pengelolaan memori, keamanan, dan lainnya. Setidaknya terdapat 4 fungsi pokok dari sistem operasi dalam menjalankan kebutuhan setiap proses sumber daya yang ada. Yang pertama, memori manajemen atau manajemen memori. Manajemen memori terbagi menjadi 2 fokus utama, yaitu primary memory dan main memory, di mana primary memory merupakan kebutuhan penyimpanan yang diutamakan, seperti RAM. Main memory merupakan penyimpanan yang dapat diakses langsung melalui CPU. Yang kedua, device management. Sistem operasi juga mempunyai fungsi untuk mengatur komunikasi antara perangkat melalui setiap driver. Untuk program yang berperan untuk menangani hal tersebut adalah I/O controller. Yang ketiga, file management. Fungsi yang ketiga adalah file management. Sistem operasi juga dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi pada dokumen, mulai dari tahap awal hingga akhir yang mengatur kebutuhan detail setiap informasi. Kemudian, mengelola lokasi, fungsionalitas sistem, dan fitur yang lainnya. Fase pengaturan tersebut disebut dengan file system yang biasanya dimasukkan ke dalam direktori pencarian untuk memudahkan penggunanya. Yang keempat, prosesor manajemen. Fungsi dari sistem operasi yang terakhir adalah mendukung proses multiprogramming untuk menentukan fase mana yang menggunakan prosesor dalam jangka waktu tertentu. Untuk lebih memahami mengenai sistem operasi, simak penjelasan diagram berikut ini. Pada diagram paling bawah, terdapat komputer hardware. Komputer hardware seperti CPU, memori, dan perangkat input-output. Di atas komputer hardware, terdapat operating system. Selanjutnya terdapat sistem programs dan application programs. Sistem programs ini dapat memodifikasi dan dapat memberikan perintah langsung kepada hardware, di mana operating system ini merupakan bagian dari sistem programs. Kemudian, application programs digunakan untuk menjalankan program-program spesifik, misalnya word processor, contohnya Microsoft Word yang digunakan untuk pengolahan dokumen, lalu spreadsheet, contohnya Microsoft Excel yang digunakan untuk pengolahan table, kemudian compiler seperti C++ dan Java yang digunakan untuk menulis kode program. Selanjutnya ada juga text editor seperti Notepad dan WordPad yang digunakan untuk menulis dan memodifikasi teks, dan juga terdapat web browser seperti Mozilla, Firefox, dan lain sebagainya. Program aplikasi ini diakses secara langsung oleh user. Jadi, program yang terdapat pada sistem operasi dapat mengelola perangkat keras dan mengelola aplikasi komputer karena posisi operating system ini berada di antara application programs dan komputer hardware, serta sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras. Perangkat elektronik yang menggunakan sistem operasi dapat menjalankan banyak jenis program aplikasi, sehingga keberadaan sistem operasi ini membuat perkembangan komputer sangat pesat. Perangkat yang tidak menggunakan sistem operasi hanya dapat digunakan untuk fungsi-fungsi sederhana dan tidak banyak jenis program aplikasinya, contohnya seperti kalkulator. Demikian penjelasan mengenai fungsi dan diagram sistem operasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.